Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi. Saya Anto Wiono, masih bersama Anda di channel Majalah Laundry. Channel Majalah Laundry adalah channel yang berisi tentang informasi seputar UKM, seputar laundry, juga beberapa tips mengenai bisnis, marketing, branding, product development, dan beberapa hal terkait dengan UKM. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Facebook Ads dan IG Ads. Jadi di media sosial ada Facebook dan Instagram. Kita akan memanfaatkannya untuk berjualan dengan menggunakan metode Facebook Ads dan IG Ads. Nah, Facebook Ads dan IG Ads atau Facebook Advertising itu adalah salah satu cara kita untuk beriklan di Facebook dan di Instagram dengan cara berbayar. Jadi ini metode bukan untuk metode gratisan. Nah, di video sebelumnya mungkin teman-teman sudah lihat saya membagikan tips mengenai cara memasang Google Ads. Sama halnya dengan video sebelumnya, video yang akan saya bawakan kali ini adalah hasil dari materi yang sudah pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan workshop maupun pelatihan di beberapa kota, Surabaya, di Jakarta, di Malang, di Semarang, Palembang, Pekanbaru, di Medan, di beberapa kota. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada Anda secara gratis melalui pembelajaran video ini, dan video ini mungkin akan panjang karena saya seperti biasa akan memberikan beberapa catatan-catatan, penjelasan-penjelasan detail, baik itu secara teknis maupun secara fundamental. Nah, ini Facebook saya, sebetulnya sudah lama sih Facebook ini. Di Bapak Ibu atau teman-teman bisa melihat saya mengelola banyak sekali fanpage di sini. Terakhir saya ngecek itu sekitar 144 fanpage. Itu ada yang punya saya, ada yang punya klien, ada yang dikerjakan bersama-sama. Nah, kenapa banyak? Ya karena memang saya fokusnya ke situ, dan ada beberapa klien, ada beberapa teman yang ingin dibantu dioptimalkan di Facebooknya atau di fanpage Facebooknya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Facebook Ads, ini hanya bisa bekerja di fanpage, jadi di halaman bisnis Anda. Jadi kalau Anda punya akun Facebook, itu tidak bisa digunakan untuk Facebook Ads. Jadi Anda harus membuat fanpage dulu, membuat halaman dulu, supaya Anda bisa memposting iklan dan sebagainya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan atau nyalakan tanda lonceng, gunanya supaya nanti suatu ketika ada postingan baru yang Anda mungkin perlukan, tidak perlu saya memberitahu melalui email, jadi akan ada notifikasinya. Baik, silahkan subscribe dulu. Baik teman-teman, ada pertanyaan, kenapa Facebook? Kenapa harus Facebook? Ada beberapa pertanyaan yang menggelitik. Wah, Facebook kan sekarang udah nggak laku. Dulu pada waktu zamannya ada pet, katanya Facebook udah nggak laku, orang udah jenuh dipakai Facebook, orang pakainya pet. Kemudian ada yang bilang Facebook sudah nggak laku, sekarang ada Twitter, orang pakainya Twitter, nggak pakai Facebook. Terus ada lagi Instagram, Facebook sudah ketinggalan, orang udah pakai Instagram dan sebagainya. Tetapi sejauh ini Facebook masih bagus, dan orang masih lebih banyak menggunakan Facebook ketimbang aplikasi-aplikasi lainnya seperti Instagram yang sekarang, kemudian dulu ada Pet dan ternyata Pet juga tutup. Twitter juga memiliki beberapa keterbatasan, dan Facebook sampai saat ini masih powerful, dan tentu saja orang-orang yang ada di belakangnya Facebook akan berusaha membuat Facebook itu tidak bisa ditinggalkan, bikin ketagihan dan sebagainya, karena mereka juga memerlukan pertumbuhan yang signifikan pada Facebook. Nah, dari situlah kita punya kesempatan untuk berjualan secara online, untuk menambah calon pelanggan, menambah pelanggan yang lebih loyal menggunakan media sosial bernama Facebook. Nah, ini berita cukup lama sebetulnya sih, sudah 2017. Tapi sepertinya berita ini masih relevan, bahwasanya Indonesia adalah negara keempat dengan pengguna Facebook teraktif di dunia. Betul. Dan saya punya beberapa data, ini data digital 2019, jadi ini
data annual, data tahunan yang dikeluarkan oleh Via Sosial dan Hootsuite. Setiap tahun mereka mengeluarkan data yang bisa kita pakai sebagai acuan untuk mengambil keputusan dalam menggunakan media sosial atau menggunakan digital marketing untuk scale up bisnis. Data ini tahun 2019, mungkin tahun 2020 sudah ada data yang baru, cuman saya belum sempat mendapatkannya lagi. Nah, data yang dipersembahkan oleh Hootsuite dan Via Sosial, ada 268 juta penduduk Indonesia. Urbanization-nya atau masyarakat di perkotaannya mencapai 56%. Dan mobile subscription-nya, pengguna mobile, jadi mungkin ini dilihat dari nomor handphone yang aktif, itu 355 juta. Jadi penduduknya hanya 268 juta, tapi nomor handphonenya 355 juta. Jadi ada kelebihan 33% dari jumlah populasi di Indonesia. Wajar ya, karena rata-rata ada orang yang menggunakan handphone, satu handphone nomornya 2, atau satu orang handphonenya 2. Dan sekarang kebanyakan handphone yang beredar itu sudah dual SIM, ada SIM 1, ada SIM 2. Jadi wajar kalau satu orang punya 2 nomor, sehingga angka yang ada di sini menunjukkan bahwa jumlah nomor handphone yang aktif itu melebihi jumlah populasi. Nah, kemudian internet usersnya di Indonesia ada 150 juta atau 56% dari jumlah populasi. Jadi populasinya 268 juta, tapi pengguna internetnya itu 150 juta. Dan itu 100% dari 56% atau 100% dari 150 juta tadi itu menggunakan media sosial. Dan tentu saja hampir semua handphone yang dijual di pasaran itu sudah ada aplikasi Facebooknya, sehingga orang yang tadinya nggak punya akun Facebook gara-gara beli handphone baru, mereka jadi Facebookan. Baik di kampung, baik bapak-bapak tua dan sebagainya, itu rata-rata sekarang sudah punya akun Facebook. Nah, ini time spent with media. Jadi seberapa banyak sih orang menghabiskan waktu menggunakan media sosial atau menggunakan internet dan sebagainya. Rata-rata per harinya orang menggunakan internet itu 8 jam 36 menit. Dan dari situ mereka menggunakan media sosial dari berbagai macam platform handphone itu lebih dari 3 jam. Nah, ini angka yang cukup penting, angka yang jangan kita biarkan. Jangan sampai kita sebagai pengusaha UKM yang melek digital itu orang-orang lebih banyak menghabiskan waktunya di handphone, tapi kita masih sibuk jualan di pinggir jalan, misalkan sebar brosur, misalkan boleh sebar brosur, boleh jualan di pinggir jalan, tetapi market kita sudah banyak yang beralih di media sosial. Mereka lebih banyak menggunakan media sosial untuk interaksi, apalagi dalam kondisi seperti ini, sekarang lagi ada pandemi seperti ini, orang lebih banyak berada di rumah menghabiskan waktunya di media sosial. Disitulah kita harus datang, kita harus hadir, karena tidak mungkin kita menyebarkan brosur satu persatu atau menempelkan poster di tiang listrik. Nah, jadi kita harus aktif di media sosial. Nah, ini website-website atas yang yang diselansari oleh masyarakat Indonesia, ada Google, ada Facebook, YouTube, Tribunnews.com dan sebagainya. Facebook menempati nomor 2 setelah Google. Nah, ini alasan kenapa kita harus hadir menggunakan media sosial Facebook untuk berjualan, untuk menambah volume penjualan dan seterusnya. Ini angka-angka lain yang perlu diperhatikan juga. Ini YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Perlu diketahui juga bahwa WhatsApp, Facebook, dan Instagram itu sekarang milik satu orang, milik satu perusahaan, sehingga ada tiga platform ini yang bisa kita manfaatkan secara optimal untuk mengelola bisnis di media sosial. Ini angka pengguna berdasarkan jenis kelamin. Usia 13-17 tahun itu lebih banyak female, usia 18 sampai 44 tahun sampai 54 tahun itu lebih banyak pria yang menggunakan media sosial. Ya, jadi angkanya seperti itu. Kemudian kalau dilihat sih sebetulnya bahkan sampai usia 65 tahun pun lebih banyak pria yang menggunakan media sosial. Nah,
ini angka yang berita yang sudah cukup lama sebetulnya. Facebook sudah punya 115 juta. Ini sudah cukup lama beritanya. Dan data Facebook di Indonesia, ini fakta Facebook di Indonesia. User Facebook di Indonesia terbesar keempat di dunia. Maret 2016 itu dulu ada 82 juta user. Juli 2017 menjadi 115 juta user. Jadi ada pertumbuhan 40% user dalam setahun. Angka 40% itu sangat tinggi. Sebuah pertumbuhan bisnis dalam 1 tahun meningkat 40% itu cukup tinggi. Dalam bisnis apapun itu sangat tinggi. 97 user Facebook pakai smartphone. Bahkan hari ini bisa jadi 100% orang yang punya akun Facebook itu menggunakannya di smartphone. Kan sekarang sudah jarang orang menggunakan fitur phone atau menggunakan handphone yang zaman dahulu seperti Nokia dan sebagainya. Memang masih ada, tapi Nokia pun sekarang sudah bergeser ke Nokia smartphone. Nah, ini jumlah teman user di Indonesia itu 2 kali rata-rata user global. Artinya kalau orang-orang di luaran sana berteman paling hanya 300 orang, 500 orang, itu pun hanya yang kenal. Tapi kalau di Indonesia ada yang sampai 5.000, ada yang sampai bikin 2 akun, 3 akun, namanya ditambah nomor full, nomor keduanya dikasih kata kedua, ketiga, dan sebagainya. Kenapa? Ya orang Indonesia memang seperti itu. Itu perilakunya memang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Di luar sana bisa jadi hanya orang yang kenal saja yang di-add ke dalam friend list mereka. Kemudian orang Indonesia itu mengunggah 3 kali lebih banyak dari rata-rata user global. Ya wajar lah. Orang Indonesia itu kadang cuma sekedar ke warung beli rokok gitu aja bikin tulisan status OTW ke warung beli rokok. Kadang-kadang ngeluh dan sebagainya. Nah, itulah. Tapi di sisi positifnya adalah mereka itu aktif. Nah, di situ kita nggak boleh mengabaikan bahwa tingkat keaktifan user Facebook di Indonesia itu cukup tinggi. Orang Indonesia berkomentar 3 kali lebih banyak daripada rata-rata user global. Betul. Kadang orang Indonesia itu dalam satu postingan dia bisa berkomen berkali-kali. Dan uniknya lagi, orang Indonesia kalau salah komen, salah ketik, itu bukan diedit, tapi dia ngetik kata ralatnya itu di bawahnya. Jadi ada satu kata yang typo, kemudian dia tulis di bawahnya di komentar berikutnya. Itu bukan edit, bukan komentarnya yang salah diedit, tapi dia menulis ralatnya. Nah, ini perilaku orang Indonesia, orang di dunia atau dimanapun rata-rata seperti ini. Mereka tetap berkumpul, mereka tetap bersatu secara fisik, tapi ya mereka sibuk dengan handphonenya masing-masing. Nah, kita akan berbicara mengenai Facebook Ads. Mungkin bagi yang belum pernah tahu Facebook Ads itu apa, kalau kita Facebookan, terus kemudian ada postingan yang bersponsor, itu namanya Facebook Ads. Jadi ada tulisan bersponsor di sininya. Ini bersponsor. Nah, kemudian kita bisa lihat sebetulnya di sini. Di sini ada tanda centang. Ini kalau diklik dia akan muncul menunya. Di sini ada beberapa tulisan, sembunyikan iklan, laporkan iklan, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini ada tulisan mengapa saya melihat ini. Begitu diklik muncul keterangan. Satu alasan Anda melihat iklan ini adalah karena Pawon Pos ingin menjangkau orang yang tertarik akan UKM berdasarkan aktivitas seperti menyukai halaman atau mengklik pada iklan. Jadi sebetulnya ada penjelasan bahwa kenapa sih kita lihat iklan itu, di situ ada penjelasannya. Nah, penjelasan inilah sebetulnya yang settingan mereka. Di bawahnya ada keterangan lagi, itu mungkin ada alasan lain mengapa Anda melihat iklan ini, mencakup bahwa Pawon Pos ingin menjangkau orang berusia 18 tahun atau lebih yang tinggal atau baru saja berada di Indonesia. Jadi di situ kelihatan bahwa kenapa kita melihat iklan tersebut itu karena kita menyukai tentang UKM. Yang kedua, kita berusia 18 tahun atau lebih dan tinggal di Indonesia. Setiap iklan kita bisa lihat settingan atau preferensi kenapa kok kita bisa lihat iklan itu. Ini contoh Lazada iklannya. Ketika kita klik mengapa saya melihat iklan ini, akan muncul Lazada ingin menjangkau orang yang sudah mengunjungi situs webnya atau menggunakan salah satu dari aplikasinya. Kemudian alasan adalah bahwa Lazada ingin menjangkau orang yang berusia 18 tahun atau lebih dan tinggal di Indonesia.
Mungkin Anda pernah habis buka Tokopedia, lihat-lihat barang nggak jadi beli, pas Facebook kan barang tadi muncul di Tokopedia. Atau habis buka Traveloka, lihat-lihat harga tiket Jakarta Surabaya misalkan, cuma lihat-lihat aja, nggak jadi beli. Begitu balik ke Facebook, tiket pesawat yang tadi Anda lihat di Traveloka itu muncul. Nah, itu namanya remarketing. Iklan ini menunjukkan hal tersebut. Lazada ingin menjangkau orang yang sudah mengunjungi situs webnya. Artinya, begitu kita masuk ke web mereka, mengklik web mereka, melihat, itu kita ditandai, kita dikejar melalui iklan ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Ini iklan Aqua, ini iklan Tokopedia, ini Lazada tadi, AirAsia dan seterusnya. Nah, tujuan iklan Facebook itu apa saja sih? Pertama, branding. Jadi memberikan brand awareness kepada orang supaya mereka tahu bahwa kita eksis. Sama di TV juga sama. Ada beberapa produk yang sebetulnya produk itu bukan produk baru, tapi mereka terus beriklan. Untuk apa? Ya untuk brand awareness. Supaya mereka ingin mengingatkan kepada kita bahwa mereka masih ada, mereka aktif, mereka eksis. Rinso misalkan, Rinso itu nggak pernah berhenti beriklan di TV. Untuk apa? Ya untuk mengingatkan pada kita bahwa Rinso ada, jangan lupakan Rinso dan seterusnya. Tujuan iklan lain adalah kunjungan ke website, situs berita dan sebagainya, atau Traveloka dan sebagainya. Itu juga begitu mereka mengiklankan suatu postingan, tujuannya adalah untuk kita klik ke websitenya atau kita memasang aplikasinya. Nah, tetapi karena kita tidak sedang branding, kita tidak sedang mencari jumlah kunjungan, karena kita sedang berjualan, ya kita target market kita adalah penjualan atau mendatangkan pelanggan. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa Facebook, WhatsApp, dan Instagram itu sekarang dikuasai oleh grupnya Facebook, oleh Mark Zuckerberg. Disitulah kita bisa manfaatkan secara optimal. Nah, sebelum kita belajar mengenai Facebook Ads, sebelum kita memasang iklan, ada perlunya bahwa kita harus merubah Instagram kita yang personal itu menjadi Instagram bisnis. Karena nanti iklan kita itu akan muncul di Instagram juga. Jadi kita pasang iklan di Facebook, tapi iklan akan muncul juga di Instagram tanpa biaya tambahan. Jadi Facebook memberikan bonus kepada kita, iklan kita akan muncul di Instagram, tetapi kita nggak perlu menambah biaya ekstra untuk supaya iklan kita muncul di Instagram. Nah, sekarang kita pelajari dulu bagaimana cara merubah Instagram personal menjadi Instagram bisnis. Teman-teman kalau mau sambil belajar praktek juga nggak apa-apa, terutama bagi Anda yang Instagramnya masih Instagram personal. Nah, ini contoh Instagram personal. Ini Instagram baru ada satu postingan, belum ada follower. Ini Instagram personal. Di sini ada menu. Kalau kita klik, nanti akan muncul ada tombol pengaturan di bawahnya. Jadi untuk merubah Instagram jadi Instagram personal menjadi Instagram bisnis, klik menu, kemudian klik pengaturan, kemudian klik akun, kemudian klik beralih ke akun profesional. Ini kita beralih ke akun bisnis. Tampilan ini berbeda dengan tampilan setahun 2 tahun yang lalu. Dulu namanya beralih ke akun bisnis, tapi sekarang tulisannya beralih ke akun profesional. Nah, setelah klik ini nanti akan dipilih apakah Anda seorang kreator atau Anda ingin membuat akun bisnis. Kita pilih akun bisnis. Kemudian Instagram bisnis kita itu akan ditautkan ke fanpage yang mana. Ingat bahwa sebelum kita membuat iklan Facebook, kita harus sudah punya fanpage. Fanpage-nya apa? Ya terserah. Yang mau diiklankan produk apa. Misalkan Anda jualan gamis, Anda sudah punya fanpage, isinya nama fanpage-nya gamis modern atau gamis syar'i atau gamis minimalis.
dibuat dulu fanpage-nya, kemudian dipasang di Facebook-nya, dipasang di smartphone-nya. Kalau sudah, kita sinkronkan, kita tautkan antara Instagram ke fanpage. Jadi supaya fanpage ini itu tertaut ke Instagram bisnis kita. Misalkan tadi kita Instagramnya kan Instagram Laundry Coin, ini mundur ya. Kemudian kita tautkan ke fanpage. Nah, fanpage-nya Laundry Coin. Begitu sudah kita pilih yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Kemudian kita klik next. Nah, tinggal di sini di setting emailnya apa, nomor handphonenya berapa, alamatnya di mana. Setelah itu klik next. Nah, jika berhasil, Anda sudah akan mendapatkan akun Instagram bisnis. Instagram Anda yang tadinya Instagram personal sudah berubah menjadi Instagram bisnis. Kemudian Anda bisa mulai postingan. Nah, di sini terlihat bedanya Instagram personal dengan Instagram bisnis. Kalau Instagram bisnis itu ada tombol-tombol seperti itu, kemudian ada alamatnya, ada kategori bisnisnya. Tetapi kalau Instagram personal ya hanya ada satu tombol edit profile, seperti itu. Nah, sekarang begitu kita sudah punya akun Instagram bisnis dan sudah ditautkan ke fanpage kita, nah sekarang langkah untuk mempromosikan postingan di Facebook Ads. Nah, ini sebuah tampilan fanpage yang sudah dibuat sebelumnya. Nama fanpage-nya Cuci Sepatu, Tas, dan Helm Surabaya. Ini salah satu fanpage yang saya kelola, ini salah satu bisnis saya. Nah, kalau kita sedang mengelola fanpage punya kita, itu biasanya ada tombol-tombol seperti ini, promosikan, seperti itu. Di sini ada tombol promosikan. Nah, ada beberapa tombol di fanpage yang kita kelola itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kalau ini untuk mempromosikan fanpage. Kalau ini untuk mempromosikan nomor telepon yang baru saja kita update. Kalau ini untuk mempromosikan situs web. Bisa jadi nanti ada tombol yang untuk mempromosikan alamat. Nah, untuk membuat iklan Facebook Ads, untuk menyusun iklan Facebook Ads itu kita bisa melalui tampilan depan seperti ini atau melalui pintu belakang, melalui dashboard dengan cara klik tombol atau menu kelola iklan di sini, Manage Ads. Hanya saja kalau belum terbiasa itu cukup rumit, masuk dulu ke dashboard, di dashboard baru kita menyusun iklan. Kalau teman-teman yang sudah pernah menyimak materi pembelajaran Google Ads, AdWords Express versus ads yang reguler, akan menemukan perbedaan. Nah, sama halnya dengan ini, kalau saya menggunakan pengelolaan iklan menggunakan dashboard yang ada di dalamnya sini, itu seperti Google Ads yang reguler, dimana kita ketemu dashboard yang menurut orang pemula cukup rumit. Sementara saya lebih suka posting dulu baru diiklankan, kemudian kita baru bikin menyusun unsur-unsur yang ada dalam periklanan. Nah, itulah yang akan saya ajarkan kepada Anda melalui video ini. Jadi kita bikin iklan Facebook yang ringkas, yang simple, yang mudah dipelajari. Nah, kalau tadi ada beberapa tombol. Nah, sekarang saya memilih untuk membuat postingan terlebih dahulu, baru kita mempromosikan postingannya. Bukan masuk ke dashboard, bikin postingan di dashboard untuk diiklankan, tetapi kita bikin postingan dulu. Nah, ini salah satu postingan iklan yang saya buat tentang cuci helm. Di sini ada keterangannya, ini sudah ada kontennya. Nah, sama halnya dengan periklanan yang di tempat lain atau salah satu di Google Ads, bahwa
dalam unsur periklanan itu ada yang namanya konten, ada yang namanya budget, ada yang namanya audiens, ada yang namanya durasi, terus kemudian ada yang namanya wilayah atau target jangkauan. Di Google Ads juga seperti itu, di Facebook Ads juga sama. Toh di periklanan manapun sama. Iklan itu isinya apa, kemudian akan disebarkan kepada siapa, berada di mana, berapa lama, dan membutuhkan biaya berapa. Itulah unsurnya sebuah periklanan. Nah, di sini kita memulai dari konten terlebih dahulu. Kita bikin kontennya. Ini saya buatkan gambar, isinya before dan after. Ini helm yang sudah dicuci. Ini helm yang belum dicuci, ini helm yang sudah dicuci. Sepertinya helm yang berbeda, tapi ini helmnya sama. Kemudian saya tambahan logo di sini, saya kasih kotakan warna merah, di sini saya kasih teks. Kemudian setiap postingan selalu muncul tombol promosikan kiriman. Ini namanya Facebook Ads versi Express kalau menurut saya. Nah, sebelum itu, sebelum kita mempromosikan konten tadi, perlu dipelajari juga mengenai jenis-jenis konten. Ada beberapa jenis konten di Facebook atau di fanpage yang kita bisa gunakan untuk beriklan. Pertama adalah teks. Konten teks itu ya hanya tulisan postingan teks biasa, isinya teks, kemudian kita post. Sama seperti status Facebook biasa kan isinya juga cuma teks. Ada teks sama gambar. Kalau ini sama kan, ini teks dan gambar. Kemudian ada tombolnya di sini. Kalau untuk produk-produk yang untuk brand awareness juga cukup bagus. Produk-produk yang membutuhkan visual seperti ini juga cukup bagus. Jadi ada teks dan gambar, ada teks dan video. Jadi ada teksnya, ada videonya, kemudian ada teks sama link. Jadi ada teks, di bawahnya ada linknya. Berarti link larinya kemana? Ke website. Ada juga teks, link, dan gambar. Jadi ada teksnya, ada linknya. Nah, linknya itu ada headernya berbentuk gambar atau bannernya berbentuk gambar. Gambarnya juga clickable, jadi gambarnya bisa diklik, larinya ke link yang ada di situ. Kemudian ada teksnya terlebih dahulu atau caption. Kemudian ada juga teks, link plus video atau gambar bergerak. Jadi ada teks, ada link, ada videonya. Videonya bisa diklik, terus linknya juga bisa. Di bawahnya video ada linknya. Ada klik selengkapnya atau klik pemesanan dan sebagainya, itu bisa larinya ke website. Kemudian ada juga yang teks dan gambar karosel. Gambar karosel itu gambar, beberapa gambar yang kalau di handphone diusap ke kiri, gambarnya tambah banyak. Jadi ada 3, ada 5, ada 6. Nah itu terbuat dari teks, kemudian ditambahkan dengan link website. Nah, kalau websitenya tersebut berisi beberapa gambar, biasanya Facebook akan langsung menawarkan gambar karosel. Jadi di atas ada teksnya, di bawah kemudian ada gambarnya. Beberapa gambar yang kita bisa pilih. Kita bisa usap ke kiri di handphone, kemudian orang bisa lihat beberapa foto atau gambar. Nah, kalau di linknya atau di websitenya tidak tersedia gambar yang memadai, kita bisa menambahkan secara manual. Jadi kita bisa menambahkan sendiri. Kemudian mau 5, mau 6, sekarang bahkan bisa lebih dari 6. Kalau dulu cuma 5 plus 1 gambar fanpage. Sekarang bisa lebih banyak gambar karosel. Jadi itulah jenis-jenis konten yang tersedia yang bisa kita gunakan untuk beriklan. Sementara yang akan kita pelajari kali ini adalah konten yang isinya teks dan gambar. Contohnya seperti ini. Nah, tadi kita sudah membuat konten, kemudian langkah kedua adalah membuat audiens, membuat pemirsanya. Pemirsanya itu siapa, usianya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, dan mereka tinggal di mana. Nah, sebelumnya kita bikinkan dulu nama pemirsa. Kenapa kita harus membuat nama pemirsa? Itu karena ini untuk mengumpulkan atau untuk menandai iklan ini itu mesti dilihat oleh siapa. Nah, kita kelompokkan pemirsanya. Kita bikin settingan namanya pemirsa Animo Surabaya 3 km. Dengan
membuat nama ini kita bisa tahu isinya, umurnya berapa, tinggal di mana, radiusnya berapa. Kalau misalkan kita punya produk lain, jualan hijab misalkan, kita jualan hijab, di sini bisa diisi pemirsa hijab Nusantara misalkan. Isinya hanya cewek saja, usianya usia milenial misalkan, lokasinya di seluruh Indonesia. Oke, kita mulai setting. Jadi ini nama pemirsa. Nama pemirsa wajib diisi. Ini nggak perlu bagus-bagus amat karena ini tidak untuk dilihat orang. Ini hanya untuk kita sendiri. Kemudian setelah nama, kita bisa menambahkan penerketan terperinci. Penerketan terperinci itu maksudnya gini. Jadi ada demografi berdasarkan minat, atau berdasarkan jabatan, atau berdasarkan status rumah tangga. Anda bisa memilih minat mereka terhadap bisnis, usaha kecil, kemudian tentang berita, tentang politik atau apapun, sesuaikan dengan iklannya. Kalau iklannya misalkan otomotif, ya kaitkan di sini dengan iklan demografi minat tentang otomotif. Kemudian demografi lain tentang perilaku misalkan. Kemudian ada lagi yang bekerja di mana, pekerjaan. Di sini misalkan pekerjaannya Anda menyasar orang-orang yang ada di Polda Jatim karena produk tersebut cocok untuk polisi misalkan, atau Anda menyasar kepada orang-orang yang kerja di Bank BCA. Di sini cari aja Bank BCA. Nah, kemudian misalkan Anda punya produk yang target marketnya adalah ibu-ibu yang sudah punya anak atau sedang punya anak kecil. Di sini dicari ibu atau orang tua punya anak 1 tahun misalkan. Di sini bisa dicari. Jadi teman-teman bisa mencari berdasarkan demografi ini. Berikutnya, usianya kita tentukan. Usianya berapa? Misalkan di sini 18 sampai 35 tahun. Terus lokasinya yang ada di Surabaya. Nah, pengaturan umur pemirsanya, pengaturan umur audiens ini harus berhati-hati. Karena jika tidak berhati-hati atau kita hanya berdasarkan asumsi, kadang-kadang kita boncos. Boncosnya kenapa? Karena iklan itu bukan menyasar kepada orang yang benar. Misalkan gini, Anda jualan produk itu untuk dikonsumsi orang yang usianya paling maksimal 45 tahun, 50 tahun. Tetapi Anda membuat iklan yang usianya di sini dibikin sampai 65 tahun. Misalkan di sini 18 sampai 65 tahun, dengan asumsi bahwa iklannya akan semakin dilihat banyak orang. Tetapi ingat bahwa mereka itu tidak semuanya decision maker, tidak semuanya orang yang bisa mengambil keputusan untuk membeli produk Anda. Karena bisa jadi orang yang usia di Facebooknya itu 65 tahun itu ternyata bukan betul-betul 65 tahun, tetapi anak-anak kecil yang usianya baru 9 tahun, baru 11 tahun, main ke warnet, bikin akun Facebook, karena usia mereka secara jujur tidak diterima oleh Facebook, mereka ngarang. Bisa jadi mereka menuliskan, biar gampang ditulis saja angkanya 17 Agustus 1945. Itu angka yang paling mudah dan diingat oleh siapapun. Mereka menuliskan itu, sehingga di Facebook mereka ditengarai berusia 75 tahun lebih. Sehingga pada waktu Anda membuat iklan di sini sampai 75 sampai 65 sampai maksimal, ternyata iklan Anda itu dilihat oleh orang-orang, anak-anak kecil yang bukan decision maker. Tidak punya uang, tidak butuh barangnya. Ibaratnya Anda menyebarkan brosur mobil, Anda jualan mobil di alun-alun membawa brosur, dan brosurnya Anda bagikan. Anak-anak kecil dikasih brosur mobil, atau orang yang tidak selayaknya dikasih brosur mobil. Ya mereka, maaf, mereka bukan decision maker. Kecil kemungkinan mereka akan membeli produk kita. Percuma kalaupun mereka melihat brosur kita, kalaupun mereka melihat iklan kita, juga mereka tidak ada daya tariknya sama sekali. Nah, itulah pentingnya pengaturan untuk usia dalam membuat audiens.
Kemudian ini lokasinya. Lokasi itu bisa Anda gunakan menggunakan nama kota atau bisa menggunakan PIN dengan cara seperti ini. Anda klik letakkan PIN, kemudian ditaruh di mana yang Anda ingin sasar. Nah, bedanya nama kota dengan PIN, kalau nama kota ini dia akan ke seluruh kota. Kalau Anda mengambil nama kecamatan, berarti di seluruh kecamatan. Tapi kalau menggunakan PIN, Anda bisa menggunakan radius. PIN-nya ditaruh di mana, kemudian radiusnya nanti akan kita setting. Hanya saja sayangnya kalau menggunakan PIN ini radius paling pendek kalau tidak salah hanya 3 mil. 3 mil itu sekitar berapa? 5 kilometeran, radius 5 km. Nah, ini kalau kita menggunakan nama kota ini bisa ditambahkan 25 km. Tetapi kalau kita menggunakan ordinat seperti ini, kita klik letakkan PIN, taruh di sini, ordinatnya kita bisa setting paling pendek 3 mil. Oh sorry, di sini ada 2 mil. Jadi ordinatnya taruh di sini. Ini kenapa saya taruh di sini? Karena laundry saya berada di sini. Jangkauan saya tidak terlalu luas. Kenapa? Karena ini adalah wilayah padat. Wilayah padat dan persaingan cukup ketat, sehingga saya harus optimal di sini. Iklan saya harus lebih banyak di sini. Saya hanya main 2 mil misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah membuat audiens. Sebelumnya kita sudah membuat konten, sudah membuat audiens, minatnya seperti apa, usianya, jenis kelaminnya, kemudian lokasinya mereka di mana kita tentukan. Yang berikutnya kita mulai budgeting. Nah, ini iklan juga muncul di Instagram, dicentang. Tapi kalau sekarang ini sudah nggak muncul lagi, munculnya di sini. Jadi iklan akan muncul di Instagram seperti ini, iklan akan muncul di Messenger seperti ini dan sebagainya. Ini sudah nggak ada lagi sekarang. Kalau dulu harus dicentang, dijalankan atau tidak di Instagram. Oke, jadi kita sudah bikin konten, kita sudah bikin audiens, kita sudah bikin lokasi. Sekarang kita tinggal bikin durasi sama budgeting, anggarannya berapa dan akan dijalankan dalam waktu berapa hari. Di sini ada angka pilihan. Di sini Anda bisa memasukkan nominal manual atau memilih nominal yang sudah disediakan. Nah, ini kenapa ada tanda kuning seperti ini? Ini peringatan bahwa batas pembelanjaan Anda lebih rendah dibandingkan dengan anggaran untuk promosi ini. Artinya saldonya itu tidak mencukupi untuk belanja iklan 100.000. Gak apa-apa, itu kita abaikan dulu, nanti baru kita top up di belakang. Oke, jadi kita tentukan misalkan anggarannya berapa? Anggarannya 100.000. Kemudian dari 100.000 itu potensinya berapa? Di sini muncul 110.000. Potensi ini dilihat dari mana? Dilihat dari kepadatan penduduk dalam radius tadi. Kemudian setelah itu dilihat juga dari luasan, ya sama ya, radius luasan. Kemudian di sini ada angka 4.400 sampai 12.000. Ini kenapa segini, kenapa ini tidak penuh dan sebagainya. Ini tergantung budgetnya. Semakin banyak budget, otomatis jumlah jangkauannya semakin tinggi. Misalkan sampai 15.000, 20.000, 30.000 dari 110.000 orang atau 110.000 jangkauan yang memungkinkan disebarkan oleh Facebook dalam waktu 7 hari ini. Jadi ini durasinya 7 hari, anggarannya 100.000, potensinya sekian. Oke, paham ya? Jadi durasinya sudah kita tunjukkan, anggaran sekian. Kalau ini kita tambah jadi 300.000 berapa? Ya ini berarti otomatis bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Oke, ini anggarannya, ini perkiraan jangkauannya, ini adalah durasinya. Dan iklan kita jalankan juga di Instagram. Ini tidak ada biaya tambahan. Jadi Anda beriklan di Facebook akan muncul juga di Instagram. Nah, setelah itu biasanya kalau ada warna kuning-kuning tadi, kita diberi penawaran untuk menambah saldo atau untuk top up. Anggarannya berapa tadi? 100.000. Saldonya berapa? 0. Otomatis kita dikasih penawaran. Mau top up enggak? Oke, top up. Berapa top upnya? 100.000 misalkan. Ini top upnya
disamakan dengan anggarannya. Budgetnya 100.000, isi saldonya 100.000. Nah, isi saldonya minimal berapa? Tidak ada minimal. Misalkan Anda di ATM baru ada 50.000, ya nggak apa-apa, 50.000 dulu dimasukkan di sini. Setelah itu memilih cara pembayarannya. Di sini ada ATM atau bank transfer, bisa juga lewat Alfamart, bisa juga menggunakan klik BCA dan sebagainya. Oke, kita menambahkan saldo, menambahkan top up 100.000, klik tambah uang, kemudian nanti kita akan diarahkan ke sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya menggunakan Doku. Doku ini adalah salah satu fasilitas pembayaran yang bekerja sama dengan Facebook untuk Indonesia. Nah, setelah itu akan muncul nomor rekeningnya ini, nominal yang harus dibayarkannya ini. Nah, nomor rekening ini hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dipakai satu kali dengan nominal yang sama. Bedanya kalau di Google yang sudah saya jelaskan di video lain, di Google itu nomor rekeningnya kapanpun sama. Satu akun tuh nomor rekeningnya sama, bisa diisi berapapun. Tapi kalau Facebook ini nomor rekeningnya satu kali ya satu, nilainya harus 100.000. Kalau Anda masukkan 90.000 nanti nggak masuk, akan refund. Jadi ini nomor rekeningnya hanya satu kali dan nilainya harus sekian, harus sesuai. Setelah itu Anda bisa mentransfernya melalui ATM atau melalui klik BCA. Kalau dulu klik BCA nggak bisa, tapi sekarang bisa. Jadi Anda bisa menggunakan mobile banking atau internet banking. Nah, selain muncul di pengaturan iklan, sistem pembayaran atau invoice tagihan tadi juga muncul di email. Jadi Bapak Ibu bisa cek di email kode pembayarannya atau nomor rekeningnya ini, nilainya ini. Terus itu tadi nomor rekening apa? Itu tadi adalah nomor rekening Bank Permata. Bank Permata itu kode banknya 013. Kalau di video lain saya jelaskan tentang cara pembayaran iklan Google, itu menggunakan Bank Citibank, kode banknya 031, ini 013. Jadi hampir mirip. Kalau ini 013 Bank Permata, kalau yang di Google itu 031 atau Citibank. Seperti itu. Nah, kita akan berbicara mengenai iklan yang bagus itu seperti apa. Nah, langsung saja. Iklan yang bagus salah satunya adalah iklan yang berbentuk video. Dan videonya kalau bisa jangan terlalu panjang. Saya pernah melihat iklan Google di Facebook, itu hanya 5 detik. Isinya orang sedang mogok di tengah malam di bawah tiang listrik, dan dia buka handphone nyari bengkel mobil di Surabaya. Dan iklannya itu hanya 5 detik. 5 detik harus bisa menjelaskan kondisinya, harus bisa menjelaskan solusinya, harus bisa menjelaskan hasilnya. Bayangkan saja. Kenapa harus pendek? Karena kita sebetulnya cuma punya waktu 2 detik untuk dilihat oleh user. Orang di Facebook itu kan scroll gitu kan. Kalau iklan kita nggak menarik, ya nggak akan dilirik. Jadi harus semenarik mungkin. Karena potensinya dilewati, ya kita dalam waktu 2 detik maksimal 5 detik itu ya harus membuat mereka atau usernya itu berhenti untuk melihat. Kemudian cara membuat fanpage juga tadi saya kasih contoh. Saya membuat fanpage itu ada nama kotanya, jadi cuci sepatu Surabaya. Kenapa seperti itu? Karena ada kata Surabaya itu karena saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah di Surabaya. Kalau saya menulisnya hanya cuci sepatu saja, bisa jadi orang yang sedang scroll itu mengira ini iklan dari Jakarta atau dari luar negeri atau dari mana mereka. Tapi kalau ada kata cuci sepatu Surabaya, mereka akan berhenti sejenak. Oh, ada cuci sepatu di Surabaya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini iklan yang bagus. Videonya to the point, 60 detik saja. Kemudian kualitas video harus bagus. Jangan bikin video yang bergerak-gerak dan sebagainya. Itu kalau videonya video rekam. Tapi kalau videonya video grafis, desain grafis, ya Anda bisa sesuaikan. Kemudian gambar. Dulu ada pengaturan gambar maksimal
boleh ada teksnya itu maksimal cuma 20%. Jadi jika Anda memasukkan teks dalam gambar itu maksimal 20%. Terus kemudian gambarnya natural dan kualitas gambar bagus. Tetapi sekarang Facebook memperbolehkan kita memasukkan teks dalam gambar sampai berapapun dalam area gambar tersebut. Tetapi semakin banyak teks dalam gambar, maka potensinya semakin kecil, potensi jangkauannya semakin kecil. Kalau dulu, kalau gambar itu ada teksnya maksimal 20% dari area gambar, itu langsung di reject, langsung ditolak oleh Facebook. Jadi kita harus bikin kisi-kisi supaya teks yang ada dalam gambar itu nggak melebihi 20%. Jadi diukur betul-betul pakai penggaris. Tetapi sekarang Facebook memperbolehkan kita menambahkan teks dalam gambar, tetapi semakin banyak teks maka jangkauannya semakin kecil. Sama-sama Anda membayar iklan 100.000, antara banyak teks dan sedikit teks itu hasilnya berbeda meskipun uangnya sama. Nah, ini contoh ini tulisan cuman segini. Ini gambar, ini teks, ini kan caption. Ini bagus. Ini ada tulisannya lagi di sini. Berarti lebih dari ini, mungkin ini masuk 20%, ditambah dengan ini sudah 20%. Nah, ini tambah lagi di sini. Ini kurang bagus. Tambah lagi di sini misalkan ini terlalu banyak tulisan. Ini bisa jadi di reject. Terlalu banyak tulisan. Jadi yang bagus itu yang teksnya sedikit. Tetapi gambarnya sudah harus bisa menjelaskan bahwa ini adalah gambar yang bisa, istilahnya gambar yang berbicara. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak tulisan. Nah, ini optimasinya. Anda bisa menambahkan pixel. Pixel itu kode atau script yang dipasang di dalam web yang bisa dipakai untuk retargeting atau remarketing. Seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau Anda pernah membuka Traveloka, lihat-lihat harga tiket pesawat, kemudian nggak jadi beli, pada waktu balik ke Facebook, iklan Traveloka tadi muncul di Facebook. Berarti Anda dikejar-kejar oleh iklan hanya gara-gara Anda ngecek harga tiket pesawat. Sama halnya ketika Anda datang ke sebuah pameran mobil, Anda mau ngisi buku tamu, buku kunjungan, atau Anda diwawancara, diajak ngobrol sama sales mobil, dimintain nomor telepon. Begitu pulang ke rumah, sampai di rumah belum sempat rebahan, sudah ditelepon sama sales mobil. Halo Bapak, selamat malam, semoga harinya menyenangkan. Apakah Bapak jadi berminat dengan mobil yang tadi Bapak coba misalkan? Itu gara-gara kita meninggalkan jejak. Sama ketika kita membuka website apapun sekarang, nyaris website apapun, itu kita ada jejaknya di sana. Itu namanya kode pixel. Anda bisa menambahkan kode pixel. Nanti untuk kode pixel saya akan bahas di video lain karena ini cukup panjang pembahasannya. Ini fungsinya untuk untuk mencari jejak orang-orang yang baru saja berkunjung ke website kita. Kemudian audience ini harus kita tingkatkan. Kemudian fotografi, policy atau kebijakan, tidak boleh menampilkan iklan yang berisi pornografi misalkan. Tidak boleh membuat iklan yang isinya obat kuat untuk dewasa misalkan. Tidak boleh menampilkan iklan obat pelangsing. Tidak boleh menampilkan iklan yang ada before afternya orang gemuk jadi orang kurus, itu tidak boleh. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan periklan Facebook yang tidak boleh kita langgar. Sebetulnya sih umum sih, standar aja, tapi ada kalanya kita nggak tahu. Misalkan bikin iklan obat kuat kok beberapa kali ditolak, bahkan akunnya di-banned misalkan, itu wajar karena iklan obat kuat itu tidak diperbolehkan di Facebook. Seperti itu. Ini contoh iklan-iklan branded. Kemudian trik-trik lagi, ada trik Facebook migrasi sama merger. Migrasi itu trik bagaimana kita membuat akun Facebook yang sudah 5.000 pertemanan, kita migrasi menjadi fanpage, itu bisa. Trik yang kedua itu merger. Merger itu menjadikan
dua fanpage dengan nama yang sama menjadi satu. Jadi kalau misalkan masing-masing fanpage itu sudah ada 10.000 followernya, ditambah fanpage satu lagi 10.000, berarti 20.000. Tapi syaratnya fanpage-nya harus sama namanya. Nah, itu juga saya akan bahas di kesempatan lain, karena ini ada trik-trik khusus. Saya pernah berhasil dan beberapa kali menggunakan trik migrasi dan menggunakan trik merger. Itu berhasil dan tidak ada masalah. Baik, seperti itu dari saya untuk kali ini mengenai pembelajaran Facebook Ads dan Instagram Ads di Facebook. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya secara langsung. Tapi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, karena akan ada beberapa video-video lain berkaitan dengan internet marketing. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.